Wilis. Mas Yakub mungkin melihat ini ada 9 jenderal yang mencoba menggugat hasil dari Pak Jokowi sendiri. Mas Yakub sebagai kuasa hukum seperti apa sih? Kalau saya sendiri, kami dari tim memang belum mendapatkan informasi yang detail mengenai itu. Tapi tentunya kan siapapun warga negara kan berhak untuk melakukan gugatan atau laporan dan sebagainya. Jadi ya kami menghormati saja kalaupun ada gugatan seperti itu, namun kami masih menunggu sih detailnya seperti apa. Mas, kalau yang perihal tentang ini Mas Rismon kan juga sudah sudah RJ juga ya dengan Pak Jokowi. Mungkin Mas sendiri sebagai kuasa hukumnya seperti apa menanggapi kasus ini, Pak? Iya, tentunya kan RJ itu adalah kesepakatan dari kedua belah pihak ya. Ada dari sisi korban, ada dari sisi juga dari pelapor juga. Dan kebetulan dalam kesempatan ini khususnya untuk Bang Rismon itu sudah disetujui permohonan dari Bang Rismon itu pada Pak Jokowi. Jadi atas persetujuan Pak Jokowi tersebut tentunya harus kita hormati, dan ini merupakan tanda juga dan ini menunjukkan sikap kenegarawanan Pak Jokowi juga. Jadi masalah nanti teknisnya itu kami juga masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya. Yang jelas kami sudah memberikan melengkapi sebuah persyaratan administratif yang dibutuhkan sebagai kelengkapan untuk melakukan RJ tersebut. Berarti bisa dikatakan kalau memang sudah diajukan RJ akan selesai SP3 kan dari untuk kasusnya Mas Rismon sendiri atau gimana Mas? Iya, memang kalau permintaan dari Pak Rismon sendiri adalah demikian. Dan untuk permintaan tersebut sudah disetujui. Namun karena ini sudah di tahap penyidikan dan sudah ada penetapan tersangka dan sebagainya, tentu ini merupakan kewenangan para penyidik nanti untuk melakukan. Tapi tentunya harapan dari seorang pelapor ataupun seorang korban yang sudah melakukan RJ tentunya untuk perkara ini diselesaikan. Berarti segampang itu. Ya mungkin kembali lagi tentunya ada hal-hal administratif dalam suatu penyidikan kan, jadi kita tetap menyerahkan ke penyidik karena mereka sebagai pihak yang berwenang. Nah, itu mengenai rumor ada yang membiayai Rismon belakang itu apa tanggapannya? Kalau kami kan tentunya sebagai kuasa hukum Pak Jokowi tidak ikut mencampuri urusan seperti itu, karena kami hanya fokus pada laporan kami yang ada di Polda Metro Jaya. Namun ya kembali lagi, siapapun boleh melaporkan. Kalau ada pihak yang merasa keberatan, merasa itu tidak benar, ya boleh saja, dan kami sangat mendukung untuk seorang warga negara untuk menggunakan haknya untuk melapor. Karena tentunya nanti kalaupun melapor kepada polisi, itu kan para penyidik itu di pihak polisian tentunya akan mencari kebenaran, apakah hal itu benar atau tidak. Apalagi sekarang ada AI dan sebagainya. Jadi ya kita tunggu lah. Iya, saya juga baca berita seperti itu. Ya tentunya kami sih menghormati sekali ya, itu kan merupakan hak Pak JK sebagai warga negara juga. Nah, jadi ya kita tunggu saja, kita pantau. Kalau dari kami sama sekali tidak mencampur urusan tersebut, karena kami hanya fokus kepada urusan yang ada di Polda Metro Jaya, karena itu merupakan perjuangan kami agar Pak Jokowi dapat mendapatkan keadilan dan juga kepastian hukum mengenai jasanya ini. Mas, kelanjutan Penyampaian sama yang lain juga Sejauh ini belum ada. Oke, Mas, ini kan bisa untuk kelanjutan untuk kasus ini seperti apa? Ini kan tinggal sisa 2 lagi Mas yang ibarat masih tetap kekeh untuk melanjutkan. Terus kemarin juga ada sidang juga CLS yang ada di PN Selatan gitu. Mungkin Mas sebagai kuasa hukum dari Pak Jokowi seperti apa melihatnya? Iya, kalau dari kami tentunya sejak awal kami melapor, kami ingin perkara ini dibawa sampai ke persidangan. Kenapa? Agar Pak Jokowi dapat mendapatkan kepastian hukum mengenai ijazah tersebut. Karena kalau tidak, bayangkan saja kalau perkara ini diselesaikan sekarang semua sebelum ini mendapatkan keputusan, ini bisa saja 6 bulan lagi, 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa diungkit-ungkit lagi. Sehingga masih ada pertanyaan kan, bagaimana hasil ijazah Pak Jokowi? Padahal kalau dari kami, dari semua pihak yang memiliki otoritas seperti UGM sudah menyatakan sudah clear. Tapi masih saja ada orang yang melakukan upaya-upaya untuk mendiskreditkan hal tersebut. Jadi kami tetap ingin ini sampai ke persidangan sehingga ada suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjelaskan mengenai ijazah tersebut. Tapi kan ini masih ada yang namanya gugatan yang di PN Selatan nih Mas, TLS yang kedua begitu kan, jilid 2. Mungkin Pak Jokowi sendiri sudah mengetahuinya belum sih Mas? Kalau kami sendiri belum dapat informasi terhadap hal tersebut. Tapi tentunya kami sudah menangani ini dari tahun 2023 dan sebelumnya ya. Ada gugatan di PN Pusat, ada di Petun dan sebagainya, dan semua sudah gugur. Artinya Pak Jokowi menang. Jadi kalau ada gugatan-gugatan lagi, silakan saja. Kembali lagi itu hak mereka mengajukan gugatan. Tapi mengenai pelaporan kami di Polda Metro Jaya, perkara pidana pencemaran nama baik, itu kami rasa itu harus dijalankan. Sehingga ada putusan pengadilan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, oleh karenanya semua pihak yang menyatakan sebaliknya, tentunya itu melakukan. Nah, terkait proyek dan nanti soal Pak Jokowi gitu sudah masih ada kan? Tentunya
hal itu harus ditanyakan ke Pak Jokowi ya. Tapi dari sebelum-sebelumnya orang-orang yang sudah diterima maafnya pun kami tidak menyangka bahwa akan diterima. Karena diskusi sebelumnya adalah ini harus lanjut semua, tidak ada RJ dan sebagainya. Tapi ternyata mereka datang ke Solo, ternyata diterima dengan baik, diberikan maaf, dan disetujui RJ. Terakhir Bang Rismon ya. Terakhir Bang Rismon. Pak Job, satu lagi, kemarin kan pernah digelar perkara khusus ya, dan dinyatakan bahwa ijazah itu asli dan mereka menyadari. Nah, kenapa respon mereka masih tetap sama gitu loh? Ya ini menunjukkan inkonsistensi memang ya, bahwa salah satu dari mereka Bang Rismon sekarang sudah menyadari dan juga sudah mengakui bahwa pada saat gelar tersebut memang sudah diperlihatkan dan itu asli, ada semua watermarknya, ada lintasan merahnya dan sebagainya. Itu yang dalil mereka selama ini kan. Tapi sekarang ada juga pihak-pihak yang masih mengatakan, itu saya tidak melihat. Ya tapi kan, ya mana mungkin sih ada 20 orang, semua orang melihat tapi ada satu mengatakan tidak melihat. Ya kembali lagi, ini mungkin kalau kami sih melihat pandangannya, kalau ada seseorang yang ingin memiliki niat untuk mendiskreditkan, apapun akan dikatakan. Selama agar yang dipercayainya ini tercapai. Mas, izin. Ini kan juga kemarin ada rumor perihal tentang adanya dugaan nama, ada 2 orang nama di dalam kasus ini. Mohon maaf, sebelumnya ada nama Pak AHY dan Puan yang dituding dalam kasus ini. Responnya seperti apa nih Mas? Kembali kami sama sekali tidak ada kaitan dengan hal tersebut karena kami hanya fokus kepada urusan di Polda Metro Jaya. Kalau ada rumor kiri kanan ya mohon ditanyakan langsung pada pihak yang memang bersangkutan. Tapi sih kami meyakini bahwa memang kalau ini tidak diselesaikan sampai ada putusan, rumor-rumor tersebut akan terus berkembang terus, nanti makin liar lagi nanti bolanya. Jadi ya kami mohon juga teman-teman media bisa mendukung proses ini agar ini dikawal terus nih hingga nanti ke persidangan, agar berita-berita yang tersampaikan pun juga berita yang akuntabel lah. Tapi Mas sendiri tahu nggak sih kalau kasus ini di belakangnya itu mungkin ada aktor-aktor sendiri begitu yang sengaja menyulut kasus ini menjadi besar? Kalau aktor sih kami juga selama ini tidak pernah mencoba untuk mencari tahu juga ya. Karena buat kami dengan adanya putusan itu semua case close. Mau ada orang, mau aktor lebih besar dari dalam negeri, luar negeri mau memainkan isu ini, kalau sudah ada putusan pengadilan selesai semua. Jadi itulah produk hukum yang kita tunggu. Terima kasih teman-teman.